Inilah orang yang hidup hatinya ya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanyalah ahli ilmu dari kalangan hamba Allah yang betul-betul mempunyai khasyah, ketakutan kepada Allah. Ana a'rafukum billahi wa asyaddukum lillahi khasyah. Ini kata baginda Nabi. Ana a'rafukum billah. Akulah manusia yang paling kenal kepada Allah, yang paling ma'rifah. Wa asyaddukum lillahi khasyah. Akulah manusia yang paling sangat khasyahnya, takutnya kepada Allah. Man arafallah daqat alaihil ardu bisa'atiha. Orang yang ma'rifah kepada Allah, maka bumi ini menjadi sempit atasnya dengan luasnya bumi ini. Menjadi sempit, kecil bumi ini kalau dia ma'rifat kepada Allah. Man arafallah ittasa alaihi kullu daikin. Orang yang ma'rifat kepada Allah, segala yang kecil menjadi luas. Hal-hal yang dianggap kecil, yang dianggap sempit menjadi luas. Jadi nggak ada masalah berat kalau orang ma'rifah itu, mudah semua. Ini apa? Man arafallah safalahul ishu wa tabat lahul haya wa habahu kullu syai' wa dhahaba anhu khauful makhlukin wa anisabillah. Orang yang ma'rifat kepada Allah, kehidupannya menjadi bersih, kehidupannya menjadi baik, segala sesuatu apa menghormatinya, segan menghormatinya. Khauful makhlukin, ketakutan kepada makhluk hilang lenyap dari dirinya, dan dia merasa senang nikmat bersama dengan Allah. Ini orang yang ma'rifat ini. Man arafallah qarrat ainuhu billah wa qarrat bihi kullu ainin. Waduh. Wa man lam ya'rifillah taqta qalbuhu anid dunya hasarat. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Suma'lam, maka kemudian ketahuilah, annahu sesungguhnya idza kana, apabila ada fi kulli kutrin di tiap-tiap wilayah ada seorang da'in, orang yang suka mengajak, min du'ati ahli sunnati, dari beberapa da'i ahli sunnah, orang yang mengajak mengikuti ahli sunnah. Yahullu syubhah, si da'in tersebut dia demen suka memecahkan beberapa syubhah, hal-hal yang keraguan, yaitu virusnya akidah, keyakinan. Dia suka menghadapi semua itu. Wa yaruddu ala ahli bid'ah, dan juga si da'in tersebut demen suka menolak atas gerakannya para ahli bid'ah. Wa yastaqillu, dan kemudian dia menanggung, menghadapi dengan sendirinya, bihadzal ilmi, dengan ilmu ini. Wa yusaffi, dan membersihkan qulub ahlil haqqi, suka membersihkan beberapa hatinya ahlil haq, dibersihkan dari anwasa isil mubtadi'ati, dari beberapa was-wasnya, bisikan kotornya ahli bid'ah. Jadi pejuang betul ini. Maka kalau memang di tiap wilayah ada seorang da'in seperti itu, faqad saqatoh, maka telah gugur al-farduh, kewajiban perjuangan, aman dari seseorang, siwahu, selain da'in tersebut, maka sudah gugur kewajiban perjuangan ya dalam menghadapi syubhah, maka telah gugur. Kadzalika la yalzamuka, kadzalika begitu juga la yalzamu, tidak wajib kah kepadamu min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri,
dari mengetahui beberapa butiran ilmu sir, seperti kasyuhudil asma was sifah wa syuhudil dzat wa asraril Quran, asraril man'i wal jawas wal ulum al ghaibiyah. Ini daqaiqi ilmi sir wa jami'i syarhi ajaibil qalbi, dan semua penjelasan yang terkait dengan keajaiban hati. Illa ma, kecuali ilmu yufsidu yang dapat merusak, apa ma alaika atas kamu, ibadataka terhadap ibadahmu. Ya, kalau ilmu hal-hal yang merusak pada ibadahmu ya wajib dipelajari untuk kita tolak, untuk kita jauhkan dari diri kita. Fayajibu, maka wajib alaika atas kamu, ma'rifatuhu, mengetahui ma, litajataniba, agar kamu dapat menghindari terhadap ma tersebut, hal-hal yang dapat merusak ibadahmu. Diketahui dulu lalu dihindari. Wa ma yalzamuka fi'luhu, wa ma, dan ilmu yalzamu yang wajibkah kepadamu, fi'luhu apa mengamalkan ma, kal ikhlas, seperti ikhlas. Jadi wajib, ini wajib dipelajari. Walhamdi, dan memuji Tuhan, wa syukri, dan syukur, wa tawakkul, dan tawakal, wa nahwi dzalika, dan hal-hal yang semacamnya. Fayalzamu, maka wajibkah terhadapmu, ma'rifatuhu apa mengetahui ma itu, ma tadi ini ilmu yang wajib diamalkan, litu'addiya, agar kamu dapat mengamalkan terhadap ma. Wa amma, dan adapun ilmu siwahu, selain itu, selain ma yalzamu kafiluhu, fala, maka tidak wajib. Wa kadzalika, dan begitu juga, la yalzamu, tidak wajibkah kepadamu, ma'rifatu sa'iri abwabil fikih, mengetahui beberapa bab fikih, minal buyu'i, dari beberapa jual beli, wal ijarati, dan beberapa akad ijarah, wal nikahi, dan nikah, wat tolaki, dan tolak, wal jinayati, dan beberapa hukum perdata. Ini tidak wajib kepadamu mempelajari bab-bab fikih seperti tadi, tidak wajib ain maksudnya. Innama kullu dzalika, hanya saja kullu dzalika, semua itu fardun, menjadi wajib untuk dipelajari, alal kifayati, atas jalan kifayah. Fa in qulta, maka apabila kamu berkata, hadzal qadru, bermula ini kepastian, kadar, min ilmi tauhid, dari ilmu tauhid, hal yahsuluh, apakah bisa berhasil diraih, binadhuril insani, dengan akal fikiran manusia, min ghairi muallimin, dari tanpa perantara guru. Apakah kita bisa menguasai ilmu tauhid hanya mengandalkan nazar, tanpa belajar pada seorang guru? Maka dijawab oleh Al-Ghazali, fa'lam, maka ketahuilah, annal ustadza, sesungguhnya ustadz, fatihun, ialah orang yang membuka pintunya ilmu. Wa musahilun, dan perannya ustadz adalah orang yang memberikan kemudahan. Wa tahsilu, adapun menghasilkan ilmu tauhid, ma'hu, bersama dengan al-ustadz, ashaluh, itu lebih memudahkan, wa arwahu, dan lebih menenangkan. Wallahu ta'ala, dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlihi, dengan anugerahnya, yamtannuh, akan memberikan nikmat siapa Allah, alaman, atas orang, yasha'u, yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari beberapa hambanya. Fayakunu, maka akan ada huwa, siapa Allah, muallimahum, ialah menjadi pembimbing, guru mereka, subhanahu wa ta'ala, ya. Allah nanti subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi pembimbing ataupun guru mereka secara langsung. Suma'lam, maka kemudian ketahuilah, anna hadhil aqabata, sesungguhnya mujahadah ini, allati hiyah, yaitu mujahadah yang berupa aqabatul ilmi, mujahadah ilmu, ialah merupakan aqabatun, mujahadah kaudun, yang berat, yang sulit. Walakin, dan akan tetapi, biha, dengan aqabatul ilmi, yunalu, akan diperoleh, al-matlubu, apa yang dituntut, wal maksudu, dan apa yang ditujui, yang dikehendaki, yang dimaksud. Jadi inilah aqabatul ilm, harus kita perjuangkan meskipun berat mujahadah ilmu ini, karena dengan mujahadah ilmu ini apa yang kita cari, yaitu keikhlasan dan ibadah, itu akan kita dapat. Jadi harus belajar dulu. Naf'uha, bermula manfaahnya aqabatul ilm, katsirun, ialah banyak manfaat daripada mujahadah ilmu. Meskipun waqatuha, dan bermula memutuskan masuk pada aqabatul ilm, syadidun, ialah berat, sulit.
tidak mudah ya. Wa khataruha, dan kita merenungkan masuk ke jalan aqobatul ilm azimun, ialah perkara agung. Kam, banyak man, orang adalah yang jujur, yang adil, siapa man anha dari aqobatul ilm, menghadapi mujahadah ilmu. Kemudian fadullah, menjadi tersesat man tersebut banyak. Wakam, dan banyak man orang salakah yang masuk terhadap proses aqobatul ilm, fazallah, kemudian tergelincir, banyak. Wakam, dan banyak juga minta ihin dari orang yang tersesat dari suatu jalan, fiha, di dalam memasuki aqobatul ilm, mujahadah ilmu, kemudian mutahayyirun, dia menjadi bingung. Wakam, dan banyak min hasirin dari orang yang lemah, mungkotiin, yang terputus dalam mujahadah ilmu, tidak sampai usai rampung. Wakam, dan banyak min salikin dari orang yang sudah masuk, qata'aha, yang kemudian ia memutuskan fokus terhadap mujahadah ilmu, tentunya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Fi muddatin yasiratin, terputus di dalam, dia sudah menyelam dalam mujahadah ilmu. Fi muddatin yasiratin, di dalam waktu yang pendek, yang mudah. Yasiratin, yang mudah. Wa akharu, dan bermula yang lain, mutaraddidun, menjadi mondar-mandir, fiha, di dalam menjalani aqobatul ilm, sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Mutaraddidun. Kemudian wal amruh, dan bermula yang penting ialah kulluhu, semuanya al-amr, daripada mujahadah ilmu, biadillah azza wa jalla, dengan kuasa Allah azza wa jalla. Wal amru kulluhu biadillah. Jadi menjalani aqobatul ilm itu sesuai dengan kuasa Allah, maka banyak permohonan kepada Allah, banyak berdoa, banyak bertirakat, meminta pertolongan kepada Allah. Amma naf'uhu, adapun manfaat ilmu, apa sih manfaatnya ilmu kok harus dimujahadahkan? Fa'alama, maka atas perkara ataupun penjelasan karena yang telah kami sebutkan, yaitu min syiddatil hajati, dari seriusnya kebutuhan, lil abdi, bagi seorang hamba, ilahi, terhadap ilmu. Hamba itu betul-betul butuh pada ilmu. Wa bina'i amril ibadati, dan terbangunnya urusan ibadah, kullihi, semuanya, amril ibadah, alaihi, butuh atas ilmu. Mau ibadah gimana kalau nggak ada ilmu? La siyama, lebih ilmu tauhid wa ilmu sirri, dan ilmu sir, ilmu hati. Falaqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, awha, ialah telah mewahyukan, ila Daud alaihissalam, kepada Daud alaihissalam. Faqala, maka Allah berfirman, ya Daud, wahai Daud, ta'allam, belajarlah al-ilman nafi'ah, pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Faqala, maka Daud berkata, ilahi, wahai Tuhanku, wa mal ilmun nafi'u, apa itu ilmu yang bermanfaat? Qala, maka Allah menjawab, an ta'rifa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'in. Ilmu yang bermanfaat itu adalah kamu mengenal kemuliaanku, kamu mengetahui keagunganku, kamu mengetahui kebesaranku, kibriyai, wa kamala qudrati, kamu mengetahui kesempurnaan kekuasaanku, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ilmu ini, alladzi, ialah ilmu yuqarribu, yang akan mendekatkan terhadapmu, didekatkan ilayya, kepadaku. Ilmu an ta'rifa jalali, mengetahui kemuliaan Allah, wa 'azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'in. Ini justru yang akan mendekatkanmu ilayya, kepadaku, kepada Allah. Ilmu sir ini. Wa an aliyin, dan dari Ali karramallahu wajhah, annahu qala, beliau berkata, ma yasurruni allau mittu, ma yasurru, sesuatu yang membuat aku bahagia, allau mittu tiflan, seandainya aku mati pada saat masih kecil, masih usia muda. Wa adkhiltul jannata, kemudian aku dimasukkan ke surga. Walam akbar, aku tidak sampai tua, hidup, mati pada usia muda misalnya, kemudian dimasukkan ke surga.
Apa yang membuatku senang bahagia? Fa'arifa rabbi, maka aku mengenal Tuhanku. Fa inna a'laman nas, karena sesungguhnya manusia yang paling tahu, yang paling alim tahu billahi kepada Allah, asyadduhum khasyatan, dialah manusia yang paling takut kepada Allah. Wa aktsaruhum ibadatan, dan yang paling banyak ibadahnya. Wa ahsanuhum fillahi subhanahu wa ta'ala nasihatan, dan dialah manusia yang paling bagus kaitannya dengan Allah, yang paling bagus dari sisi nasihatnya. Ini yang membuat aku senang, kata Sayyidina Ali. Meskipun wafat dalam usia muda, kemudian dimasukkan ke surga. Jadi yang membuat Sayyidina Ali senang bukan masalah wafat di saat tua, di saat muda, ataupun dimasukkan ke surga, bukan. Tapi yang membuat Sayyidina Ali senang ialah ketika beliau dapat mengenal Allah, ketika beliau mempunyai khasyah, takut kepada Allah yang amat luar biasa, ketika beliau semakin rajin dalam beribadah dan semakin semangat juga dalam memberikan nasihat. Inilah orang yang hidup hatinya, ya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanyalah ahli ilmu dari kalangan hamba Allah yang betul-betul mempunyai khasyah, ketakutan kepada Allah. Ana a'rafukum billahi wa asyaddukum lillahi khasyah. Ini kata baginda Nabi. Ana a'rafukum billah, akulah manusia yang paling kenal kepada Allah, yang paling ma'rifah. Wa asyaddukum lillahi khasyah, akulah manusia yang paling sangat khasyahnya, takutnya kepada Allah. Man arafallah daqat alaihi al-ardu bisa'atiha. Orang yang ma'rifah kepada Allah, maka bumi ini menjadi sempit atasnya dengan luasnya bumi ini. Menjadi sempit, kecil bumi ini kalau dia ma'rifat kepada Allah. Man arafallah ittasa alaihi kullu daikin. Orang yang ma'rifat kepada Allah, segala yang kecil menjadi luas. Hal-hal yang dianggap kecil, yang dianggap sempit menjadi luas. Jadi nggak ada masalah berat kalau orang ma'rifah itu, mudah semua. Ini apa? Man arafallah safalahul aishu wa tabat lahul haya wa habahu kullu syai' wa dhahaba anhu khauful makhlukin wa anisa billah. Orang yang ma'rifat kepada Allah, kehidupannya menjadi bersih, kehidupannya menjadi baik, segala sesuatu menghormatinya, segan menghormatinya. Khauful makhlukin, ketakutan kepada makhluk hilang lenyap dari dirinya, dan dia merasa senang nikmat bersama dengan Allah. Ini orang yang ma'rifat ini. Man arafallah qarrat ainuhu billah wa qarrat bihi kullu ainin. Waduh, man lam ya'rifillah taqta qalbuhu anid dunya hasarat. Masya Allah. Jadi inilah pentingnya aqabatul ilm. Semoga apa yang kita mutola'ah menjadi hikmah bagi kita semua, tambahan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.